Apakah Muhammad mencontek ritual puasa Ramadan dan Idul Fitri dari kaum pagan Sabian? Memahami kaum Sabian dapat membantu kita memahami sejarah awal Islam dan bagaimana Islam berinteraksi dengan kelompok-kelompok agama lain. Sabian, Nasrani dan Yahudi disebutkan 3 kali dalam Quran. Kenapa Muhammad mengatakan bahwa mereka pengikut Tuhan yang sesungguhnya, bahkan disebut sebagai ahli kitab? Karena dari situlah Muhammad mengambil segala ritual dan teologi ajarannya, dan kemudian dimasukkan ke dalam agama Islam. Al-Quran menyebutkan Sabian, Nasrani dan Yahudi ke dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 62, surat Al-Maidah 5 ayat 69 dan surat Al-Hajj 22 ayat 17. Dan menjanjikan kepada yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh akan menerima pahala. Lalu siapakah kaum Sabian itu? Pengaruh Sabian dalam Islam tidaklah secara langsung, namun lebih pada aspek historis dan teologis. Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran, terutama mengenai status mereka sebagai ahli kitab, dan implikasinya dalam hukum Islam. Penyebutan mereka sebagai ahli kitab menunjukkan bahwa mereka memiliki kitab suci dan ajaran agama yang diakui dan diikuti oleh Islam. Orang Sabians memiliki kitab suci utama yang disebut Ganzaraba. Ganzaraba adalah kompilasi besar yang berisi sejarah, teologi dan doa-doa yang penting bagi orang Sabian. Kaum Sabian adalah sebuah kelompok agama yang disebutkan dalam Al-Quran, bersama Yahudi dan Nasrani. Mereka diidentifikasikan sebagai kelompok pagan Gnostik, sementara yang lain mengkaitkan dengan pengikut Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Ada kelompok Sabian yang tinggal di Haran yang diantaranya merupakan pengikut Hermetisme atau paganisme Gnostik. Sementara yang lain merupakan Sabian Mandean yang monoteistik. Yang kita bahas di sini adalah Sabian Haran, kelompok yang menganut bintang dan filsafat Gnostik Yunani. Bukan Sabian Mandean, kelompok yang memiliki tradisi keagamaan, yang berpusat pada baptisan dan penyembahan kepada malaikat. Atau yang disebut juga sebagai pengikut Nabi Yahya. Meskipun pengetahuan tentang kaum Sabian belum komprehensif, namun cukup banyak tulisan tentang mereka, yang dapat memberikan pemahaman dasar tentang praktik dan keyakinan mereka. Sebagian besar dari tulisan yang berasal dari sumber-sumber Islam. Beberapa penulisnya adalah Ibnu Hazm dalam Fisal wa Milal, Ibnu Al-Nadim dalam Fihrist, dan Al-Syahrastani dalam Perjanjian tentang Sekte. Ibnu Hazm, dalam kitab Fisal wa Milal mengidentifikasi orang-orang Sabian dikenal sebagai Harani, yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sabian Haran. Hazm menulis bahwa mereka menghormati 7 planet dan 12 rasi bintang. Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa mereka menyembah bintang-bintang dan berhala. Lebih lanjut, kaum Sabian Haran ini menjadikan penyembahan bintang sebagai ciri utama sistem mereka. Puasa dalam agama Sabian Haran adalah bagian dari praktik keagamaan mereka yang melibatkan puasa selama sebulan penuh dalam 1 tahun. Mereka meyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Bulan, yaitu Sin. Puasa mereka dimulai dari seperempat malam terakhir hingga matahari terbenam. Sangat mirip dengan puasa Ramadan dalam Islam, dan juga disertai dengan persembahan hewan kurban untuk Dewa Bulan Sin. Selain puasa sebulan penuh, orang Sabian juga memiliki praktik salat 5 kali sehari, yang didahului dengan wudhu sebagai ritual pembersihan. Yang mirip juga dengan praktik sholat dalam agama Islam yang dilakukan siang dan malam. Dengan demikian, puasa 30 hari bagi orang Sabian Haran adalah bagian penting dari praktik keagamaan mereka yang terkait erat dengan kepercayaan mereka kepada Dewa Bulan dan ritual pembersihan atau wudhu dalam salat. Dan kalau kita lihat, apakah lambang yang ada di atas kubah masjid? Jawabannya adalah lambang bulan dan bintang. Yang kemungkinan sangat erat hubungannya dengan ritual yang dilakukan oleh orang Sabian Haran dalam penghormatan kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Orang-orang Sabian Haran juga merayakan hari raya yang disebut Al-Fitr,
yang dirayakan setelah berpuasa sebulan penuh. Yang merupakan perayaan dan nama yang mirip pula dalam Islam, yaitu Idul Fitri. Ada juga hari raya kaum Sabian yang berhubungan dengan ziarah kubur yang disebut Puasa Onam. Tradisi ini dilakukan oleh kaum laki-laki secara berjamaah di makam. Ziarah kubur juga menjadi tradisi yang sering dilakukan umat Islam, khususnya menjelang dan saat hari raya Idul Fitri untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Beberapa sumber menyatakan bahwa praktik puasa Ramadan, salat 5 kali sehari, dan hari raya Idul Fitri dalam agama Islam, kemungkinan terinspirasi dari praktik kaum Sabian Haran. Terutama setelah masa pendudukan Raja Nabonidus, yaitu Raja Babilonia yang merupakan penduduk Haran, yang memiliki pengaruh dalam penyebaran dan praktik keagamaan ke Arabia Utara. Patut untuk diingat bahwa sebagaimana Muhammad memasukkan pemujaan berhala terhadap Ka'bah dan batu hitam ke dalam Islam, terdapat dalam konten yang berjudul Sejarah Ritual Ibadah Haji, yang diadopsi dari paganisme Arab kuno. Ia juga memasukkan salat 5 kali sehari, hari raya Idul Fitri, dan puasa 30 hari dalam 1 tahun, dari kaum Sabian Haran ke dalam agama Islam. Karena itu, kita sebagai umat pilihan Allah, yang telah berpindah dari gelap kepada terang, haruslah berhati-hati, supaya janganlah kita diombang-ambingkan oleh ajaran palsu yang menyesatkan, yang membawa kita kepada kebinasaan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.